Malam itu lebih spesial, malam Ramadan. Spesial. Banyak malaikat yang turun memberikan keberkahan, khususnya di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi, ya. Jadi mereka turun di setiap malam Al-Qadar itu, semua malaikat, sampai sunyi senyap keadaan di alam semesta ini, sampai Ibnu Katsir rahimahullah itu memberikan gambaran kepada kita saking senyapnya, menunjukkan ketenangan ya dalam lingkungan sekitaran, sehingga tanda Al-Qadar diantaranya disebutkan oleh para ulama, tenang suasananya, gitu kan, nggak terlalu berisi, kemudian alamnya tenang, teduh, besoknya matahari nggak terlalu panas, ya nggak terlampau juga redup ini, jadi ya ideal lah, ideal keadaannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama adalah kita evaluasi sampai dengan hari ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Coba sudah baca berapa juz, ya kan? Sudah baca berapa banyak? Sudah belajar belum mengevaluasi bacaan-bacaan kita, pemahamannya bagaimana? Bahkan ada yang menghafal. Nah, ini kembali kepada kita, teman-teman sekalian. Kalau Nabi membiasakan interaksi dengan Al-Quran, kita sudah sampai mana? Nah, dan ternyata Al-Quran ini begitu penting ya, teman-teman sekalian. Itu keberkahan akan menyertai. Jadi sebetulnya inti dari ini adalah ketika Anda bisa memaksimalkan ibadah dengan Al-Quran dan meningkatkan kualitasnya, itu yang terbaik selama Ramadan, maka Al-Quran akan mendatangkan banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Kalau nggak percaya silakan lah. Minimal pertama ketenangan kepada jiwa kita dulu. Terus ada dorongan untuk merubah kebiasaan kita. Karena orang dekat dengan Al-Quran itu pasti tanda pertamanya kalau benar dia baca aja, itu merubah perilaku jadi lebih baik. Itu keberkahannya. Ya, jadi dia lancar baca aja, malaikat satu ditugaskan kok, namanya Syafaratul Kiramil Bararah. Ya, walladzi yatata'u wa syaquna alaih dan falahu ajran. Kemudian ada pun yang lancar, masyafaratil kiramil bararah. Jadi orang yang lancar bacaannya, teman-teman sekalian, yang terbiasa baca, pengen baca, yang kayak tadi Nabi mempresentasikan, menyampaikan bacaannya kepada malaikat, kan? Terus dalam bahasa kita khataman, kan? Terus, nah itu orang yang lancar terbiasa baca, Allah kemudian berikan perlindungan lewat malaikat syafaratil kiramil bararah. Kiram yang mulia menjaga kemuliaan, bararah mengarahkan pada kebaikan. Makanya orang yang benar bacaannya saja, ahli Quran dari segi qiraah, itu akan terdorong berbuat baik. Ya. Sabiqum bil khairati biidznillah, kalau surah Fatir ayat 32 itu gitu. Sabiqum bil khairati biidznillah, ditergerak untuk berbuat baik. Itu keberkahannya. Ya, belum keberkahan pahalanya. Setiap hurufnya itu kan Masya Allah, kalau hari biasa 10, Ramadan boleh jadi dikalikan lebih banyak daripada itu. Jadi Al-Quran ini kenapa disebut amalan inti saat Ramadan selain amalan-amalan yang lainnya, dan ini ditingkatkan kualitasnya oleh Nabi karena banyak mendatangkan, karena nih magnet berbagai macam pahala, kebaikan, rahmat dan keberkahan. Dari pahalanya udah berapa banyak? Ya kalau sholat kan sekali selesai 10 gitu kan. Kalau berjamaah 27, kalau datang ke masjidnya tambah 25 dengan yang lain-lainnya. Quran tuh setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Ya, Anda baca Al-Fatihah aja saya tanya berapa huruf, bukan berapa ayat, berapa huruf. Al-Baqarah hantam berapa huruf, bukan berapa ayat. Kan? Berapa pahala didapatkan? Dan rumus pahala itu kan menutup dosa. Jadi kalau pahala kita dosa berbuat 1 nih, dapat pahala misalnya 10, kan nutup tuh, masih ada keuntungan 9. Dosa besar harus banyak lagi ini nutupnya nih, nggak mudah itu. Makanya ditaubatin dulu supaya lebih ringan ininya, jadi nutupnya lebih banyak. Dan amalan cerdas mengatakan setiap yang amalannya mungkin biasa tapi pahalanya banyak, itu yang kita kumpulkan, dan Al-Quran mewakili itu.